Setelah Tang Sen menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mumbai, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama, Dai Mumbai masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan 2 cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Dai Mumbai karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Sindu. Serangan berikutnya barulah Mumbai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mumbai lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mumbai. Mumbai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Dai Mumbai hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike, sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang Sen untuk sparring melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang Sen pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang Sen juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang Sen menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Mumbai sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang Sen harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishike yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini, sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Di tengah-tengah hukuman, Tang Sen mengajak Dai Mumbai untuk mengurangi beban teman-teman yang lain karena secara fisik mereka berdua lah yang paling kuat. Mengingat mereka kini adalah satu tim yang harus menguatkan satu sama lain. Lumayan cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan 3 murid Akademi Changhui yang dulu pernah berselisih dengan mereka. Di sini para murid Akademi Changhui tersebut ingin balas dendam atas perbuatan mereka dulu. Dihajarlah Mang Hojun yang sudah tak berdaya karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tang Sen pun langsung bertindak dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman tersebut, teman-teman yang lain mengambil kembali beban yang sempat dititipkan ke Tang Sen dan Dai Mumbai karena melihat mereka berdua yang memikul beban terlalu berat.